Mbak, kalau sudah berbicara sampah ini tidak bisa ditimpakan kewajibannya hanya kepada pemerintah. Ternyata sumber sampah nasional itu bukan dari industri, bukan dari kawasan, bukan dari pasar, tapi justru dari rumah tangga. Karena tempat pembuangan sementara ataupun akhir itu juga sampai kapanpun tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Di sampah itu, Mbak, ada sesuatu yang mulia. Kalau sudah kita berbicara sampah itu, kita merawat bumi. Ini ada sesuatu yang luar biasa harganya kembali ke kita. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang banget podcast saja Sapa Jatim kembali hadir lagi. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif di Jawa Timur, tentunya dengan informasi-informasi terkini di Jawa Timur juga. Saya Virgianti Kusuma, senang banget kali ini akan memandu tokoh inspiratif kita dari Jawa Timur, tepatnya dari anggota DPRD Komisi D Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Siadi SH. Terima kasih Mbak Virgi. Bapak sudah hadir. Beliau di Komisi D yang membawahi masalah pembangunan dan tata ruang, pekerjaan umum, pengendalian lingkungan hidup, perhubungan, pertambangan dan energi, dan juga perumahan rakyat. Pak, saya ini ingin menggali soal Pak Siadi sebelum kita ngobrolin yang ruwet-ruwet soal permasalahan sampah di Jawa Timur. Sebelumnya saya ingin tanya-tanya nih Pak, terkait Bapak, di mana Bapak lahir di Mojokerto pada tahun 67, kemudian mengenyam pendidikan sarjana hukum di Universitas Wisnuwardana Malang. Ini Bapak sebenarnya orang Mojokerto atau orang Malang Pak sebenarnya? Mbak Virgi, memang saya itu lahir di Mojokerto Ngoro. 87 setelah saya menyelesaikan SMA, saya ke Malang, tepatnya di Lawang. Waktu itu saya bekerja di PT Otsuka Indonesia. Di samping bekerja, saya nambah pengetahuan, Mbak, kuliah di Wisnuwardana sore harinya. Jadi kalau hari ini Mbak Virgi, ya lebih banyak waktu saya itu habis sebagai orang Malang. Karena di Mojokerto kan waktu itu saya pindah itu 87 Mbak. Sampai hari ini saya di Malang, jadi ya seperti orang Malang Mbak sudah. Dan kebetulan ketemu jodohnya juga orang Malang ya Pak ya? Iya, ketemu jodoh orang Malang Mbak Virgi. Di Lawang itu ya Pak ya? Ya, saya Mbak domisilinya di Kelurahan Lawang, Perum Bukit Lawang Indah, nomor 6. Istri saya Mbak, ya di kelurahan situ. Satu kelurahan, ya anak kos itu kan biasanya mesti dekat dengan tetangga Mbak. Ya pada saat itu tetangga punya anak cewek, ya kebetulan ya pertemukan di situ Mbak Virgi. Gitu ya. Jadi cinta bersemi di kos-kosan gitu di ya. Di kos-kosan Mbak. Dan sekitar-sekitarnya. Mbak. Itu istri juga apakah berasal dari latar belakang yang sama Pak? Kan Bapak aktivis, kemudian juga bekerja di perusahaan begitu. Mbak, kalau istri itu ya murni ibu rumah tangga. Jadi mulai ketemu saya awal itu sampai hari ini ya ibu rumah tangga Mbak. Tidak begitu Mbak senang di kegiatan-kegiatan di luar. Hari ini kan istri ini buka warung kopi pinggir sawah Mbak Virgi. Jadi ya di Kelurahan Kalirejo itu Mbak. Nah saya punya ya kebetulan permintaan Mbak, istri itu senengannya masak Jawa. Terus ada sawah pemberian kakek dari istri di utaranya Patal pabrik sandang yang tutup Mbak Virgi. Gitu, minta dibikinkan warung kopi agar supaya nggak tidur setelah masak pagi itu. Ya sudah 1,5 tahun Mbak.
Virgi, warung kopi saya ini beroperasi. Oh, jadi Ibu luar biasa ya, pengen cari aktivitas lain gitu ya, selain Nggih. sebagai ibu rumah tangga. Nggih, Mbak, Oh, nggih. ini bisa jadi tempat jujukan baru juga ya di daerah Lawang situ ya Pak ya, Saya tepatnya? nanti kalau Mbak Virgi dan kru Kompas TV ke Malang, saya secara pribadi saya berharap mampir ke Joglo View Lawang. Oh, Joglo View Lawang Joglo ya. View Lawang, nggih. Oh, Saya mohon mampir. oh gitu. Tapi warung kopi loh nggih, Mbak, Nggih. di tengah sawah. Di tengah sawah. Dari exit tol Lawang itu, Mbak, 3 menit Oh, ke Joglo View di Lawang, nggih. iya. Nanti saya pokoknya ngundang Mbak Virgi bersama Waduh. kru Kompas TV ya. Iya. Nggih. Wah, kan bisa ketemu lagi langsung ya dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan kita bisa santai-santai ya Nggih, di nggih, Mbak. warung kopinya ya. Nggih, Mbak. Wah, luar biasa. Ini yang uniknya Bapak ini juga punya hobi beternak dan juga bertani. Itu berarti di daerah situ juga ya Pak ya? Mbak Virgi, warung kopi itu saya dan istri sepakat menyiapkan makanan sehat. Mbak, kebetulan airnya itu air sumber, Mbak. Akhirnya saya nanam padi itu, Mbak, dengan cara organik. 100% organik, Mbak Virgi. Sayuran yang dimasak di dapur itu 100% organik, Mbak. Saya kepingin, Mbak, untuk bahan baku ayam itu tidak ambil dari pasar, tapi saya budidaya, Mbak Virgi. Jadi ada ayam kampung itu, Mbak, kurang lebih 100 dengan betinanya, pejantannya 10. 10 betina, 1 jantan, Mbak. Yang saya budidayakan itu. Setelah menetas, baru, Mbak, nanti saya pembesaran. Setelah besar usia 2,5 bulan, mendekati 3, itu sudah menjadi konsumsi di Joglo. Jadi semuanya betul-betul Organik, ya? Mbak. Jadi mulai pakan saya itu, Mbak, fermentasi dari limbah rumah tangga dapur. Di situ, Mbak, nggak ada yang buang. Mulai air leri, karena memang itu untuk salah satu fermentasi pakan ayam. Nanti dari kotoran ayam itu, di situ saya budidaya kangkung, budidaya selah, budidaya tomat, budidaya cabai, budidaya terong ungu, budidaya kubis ungu. Semua limbahnya itu, limbah ayam itu ke sana. Makanya, Mbak, saya pernah ketemu seseorang, pernah orang itu cerita. Jadi beliau nyampaikan, kalau kamu ingin sehat, berarti yang kamu makan harus sehat. Ibaratnya makananmu itu ya obatmu, gitu loh, Mbak. Oh, jadi memang harus dari sumbernya tuh harus bagus dulu ya. Betul, Mbak. Kalau kita mengembangkan organik, airnya masih pakai air sungai, dan di sungai itu masih dari sawah-sawah yang masih pakai pestisida kimia, pasti tercemar, Mbak. Ya kebetulan, Mbak, saya ini ngebor artesis, ya akhirnya itu melimpah airnya. Makanya, Mbak, insya Allah nanti kalau Mbak Virgi ke Malang, di Joglo itu kami akan siapkan makanan sehat. Jadi hampir, Mbak, minuman itu banyak juga rempah-rempah, semua saya budidaya. Oh, luar biasa ya. Profesi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tapi hobinya justru yang unik ya, bertani, beternak, dan juga buka warung kopi ya Pak ya. Warung kopi, Mbak, pinggir sawah, Mbak. Oh, terus itu bisa tiba-tiba, ini kan kuliahnya sarjana hukum, tapi ngerti banget Pak masalah soal organik, pertanian organik, peternakan organik. Saya yang lulusan peternakan ini enggak pernah nyemplung, Pak, ke bidang itu. Mbak Virgi, saya di Mojokerto itu dibesarkan dari keluarga petani, Mbak. Bapak saya itu petani murni, Mbak. Jadi saya SD kelas 5, kelas 6 sampai SMP,
sampai SMA itu Mbak, pekerjaan saya yang bantu orang tua. Oh, jadi justru terjun langsung tuh dari kecil ya Pak ya? Nggih. Mbak, bertani di desa waktu itu sebelum tahun 80-an. Pada saat kita ke sawah, yang kita bawa kan kotoran hewan, Mbak. Kotoran kambing, kotoran ayam kita bawa ke sawah. Setelah panen, terus disingkal, kotoran itu disebar. Kan Sebagai seperti itu pupuk, pakai ya. pupuk. Sehingga waktu itu Mbak, sebelum tahun 80-an, petani kita ini kan murni masih organik. Sehingga kadangkala saya merenungkan Mbak, waktu itu yang namanya penyakit Mbak, asam urat, kolesterol itu kan jarang ya Mbak, sehingga dampak orang sampai gagal ginjal, stroke itu kan minim. Setelah pertanian dari organik, kalau nggak salah tahun 80 itu ada impres, Yang intensifikasi ya pertanian nggih, itu. ya yang akhirnya diwajibkan menggunakan pupuk kimia, ibaratnya Mbak 80 sampai 2010-an. Saya pernah membaca data penelitian yang namanya anak usia dini gagal ginjal itu banyak. Terus ya itu kan ibaratnya masyarakat kalau sudah berbicara gagal ginjal itu sepertinya kan nggak ada harapan ya Mbak, karena memang dianggap gagal ginjal itu sebagai ibu dari semua penyakit. Berangkat dari situ Mbak Virgi, saya ini begitu istri minta dibikinkan warung kopi, saya sampaikan, coba ayo nggawe warung sing sehat. Kita berharap orang yang ke warung itu Mbak minimal untuk obat ngono lho Mbak. Jadi makanan sebagai obat gitu. Mbak, karena memang penyebab dari seluruh penyakit itu kan dari pola makan kita ya Mbak. Betul. Coba Mbak Virgi kalau mengikuti perkembangan penggunaan pestisida di daerah yang dingin, itu semua sayur buah kalau ndak dikocor pakai pestisida cair, Mbak, gak bagus. Terus Mbak Virgi mencoba membandingkan antara pertanian yang pakai kimia dengan organik. Yang organik ini Mbak, hari ini sayur saya panen 5 hari masih segar. Mbak, kalau yang kimia Mbak 2 hari sudah bosok Mbak. Nah, maka dari itu saya juga berharap Mbak, moga-moga masyarakat Kabupaten Malang, Malang Raya dan Jawa Timur pada umumnya, ayo kita beralih dari pertanian yang hari ini mengagungkan kimia, pestisida kimia, kembali ke pertanian tempo dulu sebelum tahun 1980. Moga-moga kalau semua insya Allah sadar tentang itu, pasti kita akan merasakan manfaat dari apa yang kita makan itu. Sekarang kan orang semakin sadar ya untuk hidup sehat. Organik yang berbau-bau organik itu kan wah udah mulai diminati masyarakat. Cuman satu Pak kendalanya, mahal itu loh Pak. Mbak Virgi, memang pertanian organik itu Mbak membutuhkan kelengkapan yang berbeda dengan pertanian kimia. Salah satu contoh Mbak, kalau kita hari ini memproses fermentasi kotoran kambing, itu Mbak, sarana yang dibutuhkan ini tidak hanya kotoran kambing difermentasi begitu saja, tapi di sana perlu ada pengurainya berbentuk E4 itu, terus pengurai ini perlu ada makanan yang harus ditambah, mungkin telur yang inventil itu, supaya bakterinya lebih cepat kerjanya. Dan memang prosesnya panjang. Tapi Mbak, hari ini petani menggunakan pupuk organik 1 pintal dalam lingkungan kecil, dengan petani menggunakan pupuk kimia 1 pintal,
yang organik setiap tahun akan berkurang volumenya. Oh, kebutuhannya Iya, itu Mbak. menurun justru Menurun, Mbak, karena unsur haranya sudah bagus. Tapi kalau kimia, Mbak, semakin tahun semakin bertambah volumenya. Kalau enggak, ya pasti panennya enggak maksimal. Makanya, Mbak, saya ini senang petani ya karena saya ini anaknya petani, Mbak, memang anaknya petani. Kalau ngobrol soal pertanian yang hatam banget Pak, orang mungkin nggak nyangka, wah ini sebenarnya adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan bukan cuma satu periode, tapi ini sudah periode kedua. Sebelumnya juga sejak 2004 ya, sudah malang melintang di dunia politik, mulai dari sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang, kemudian sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Malang selama 2 periode, dan kemudian merambah ke DPRD Provinsi Jawa Timur sejak 2019 nih Pak, sampai nanti insya Allah sampai 2029 atau mungkin 2031 ya Mbak, doa saya Mbak ya. Nah ini kan luar biasa sekali ya. Bukan anak seorang politikus, keluarganya nggak ada yang terjun di politik, malah lebih paham bertani begitu, tapi kemudian terjun secara total sejak 2004, malah sebelumnya 2009 ya Pak ya, sejak lagi rame-ramenya politik, kemudian bergabung di Partai Golkar. Mbak. Apakah ada alasan khusus kenapa harus Partai Golkar waktu itu? Ya waktu itu Mbak, sebelum saya menentukan pilihan saya belajar di partai politik, waktu itu kan masih ada 3 kontestan pemilu ya Mbak Virgi. Ada PDI, ada P3, ada Golkar. Waktu itu Mbak, sebagai orang yang masih Mbak, pingin cari jati diri yang pas, sepertinya Mbak, saya waktu tertarik dengan P3. Karena saya ngamati P3 ini punya Mbak, menurut penilaian saya partai yang konsisten, landasannya Islam. Setelah itu Mbak, ada pimpinan P3 di Lawang, namanya Kiai Haji Hamdan, itu sempat nawari saya bergabung di sana. Mas Yati mau ke P3? Iya Mas, saya tak belajar politik di P3. Mas Yati kalau kepingin belajar politik yang bagus itu nggak ada lagi Golkar. Saya ini Mas Rendra kadangkala melihat Golkar itu ya masih ya Mas, masih banyak yang harus dibenahi ya Mas. Kalau saya melihat P3 kan sepertinya partai ini ya luar biasa lah Mas. Nah, kalau sudah kemenangannya ibaratnya 2, gak pernah jadi 3, ya tetap 2. Loh, kalau sampai memang kepingin itu, pegang Golkar dan nanti lakukan itu. Golkar ini Mas Yati memang perlu banyak ibaratnya perbaikan. Antara Golkar di era Orde Baru dengan reformasi beda loh. Nah, sempat seperti itu Mbak. Akhirnya ya saya rembukan sama teman-teman di Otsuka itu Mbak. Ada 60 orang yang mewakili masing-masing bagian Mbak. Karena saya ketua, ada 60 bagian yang diwakili oleh 1 orang. 1 orang itu 60 orang yang membawahi 1647 orang Pak. Menyarankan Pak Syadi Golkar saja. Golkar saja. Padahal kan dari sisi buruh mungkin dekat ke PDIP waktu itu ya. Mbak, sebenarnya pada saat itu perburuan banyak diisi tokoh-tokoh Golkar. Salah satunya waktu itu Menteri Tenaga Kerjanya masih Pak Bomer Pasaribu. Ya Mbak, beliau adalah tokoh Golkar. Terus di Jawa Timur ada Pak Ismu Handoko. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ada di Partai Golkar. Ya
Kalaupun ada Mbak yang ada di luar Golkar, ya menterinya Pak Yakub Nowawea. Ya. Pak Yakub Nowawea ini Mbak memang petinggi PDI. Beliau sempat memimpin kami di perburuan waktu itu. Terus akhirnya ya beliau karena sudah usia, beliau menyerahkan estafet kepada putranya. Tapi melalui mekanisme organisasi Mbak. Nathan. Jadi memang perjalanan kemudian panjang ya untuk akhirnya kemudian memutuskan untuk memilih Partai Golkar sebagai kendaraan politik sampai sekarang ya, tetap setia dari 2004 sampai sekarang 2025. 2019 ya, 2019 jadi lebih dari 20 tahun, mau hampir 30 tahun. Nah, kemudian sekarang dengan berbagai dinamika politik di Jawa Timur ini tentunya ada perubahan juga. Ketika itu kan Golkar betul-betul kuat, tapi si hijau dan si merah juga kuat gitu Pak di Jawa Timur. Kenapa tetap setia di situ, di jalur itu? Mbak, saya meyakini bahwa sampai hari ini mekanisme organisasi yang ada di Golkar itu masih dijalankan sesuai dengan yang disepakati di ADART. Jadi pilihan-pilihan mulai di tingkat pusat, mulai tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu ibaratnya penunjukan itu enggak terjadi di kita. Kalaupun ada aklamasi, ya karena memang ada kesamaan pikiran terhadap figur tersebut. Berangkat dari situ, Mbak, saya masih masih menghormati dan masih nyaman bernaung di bawah beringin, karena memang demokrasi di pemilihan, kepengurusan maupun pembuatan dalam kegiatan program kerja itu masih melibatkan unsur yang ada. Jadi enggak ada Mbak istilah ketua provinsi ditunjuk, ketua kabupaten harus ini, kalau enggak diikuti yang nolak dianggap bangkang, pecat. Itu saya belum tahu dan belum pernah ada di Golkar. Jadi cukup demokratis gitu sejauh ini pelaksanaannya selama 30 tahun terakhir begitu ya Pak ya? Itu penilaian saya ya Mbak, penilaian saya. Karena saya 2 periode Mbak jadi ketua Golkar Malang. Waktu itu juga yang periode pertama itu ada Mbak, ibaratnya ada lawannya lah. Toh petinggi Golkar kabupaten provinsi tidak serta-merta menjadikan lawan saya itu sebagai pengganti saya. Tapi melalui ketua-ketua kecamatan digelar pemilihan secara terbuka. Secara fair. Secara fair Mbak, secara fair. Yang periode ini sudah periode kedua Mbak Virgi. Ya di Golkar itu Mbak sebenarnya tidak mengenal harus 2 periode. Tapi bagi saya periode kedua ini sudah menjadi periode akhir saya. Harus menyerahkan estafet ini kepada teman yang memiliki persyaratan sesuai dengan ya pertama didukung oleh hak suara sesuai dengan aturan. Seperti itu Mbak. Oke. Di DPRD Provinsi Jawa Timur duduk di Komisi D, tapi juga Bapak juga aktif sebagai anggota BAMUS, Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAMPERDA DPRD Provinsi Jawa Timur. Sejauh mana sebenarnya peran di 2 hal yang berbeda ini bisa menyuarakan para pendukung Bapak? Yang pertama, di DPRD Provinsi Jawa Timur itu Mbak, ada alat kelengkapan dewan namanya. Ada komisi dan ada badan. Kalau komisi-komisi ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Virgi, tugasnya, mitranya seperti itu. Kalau di badan, kebetulan Mbak, di samping badan anggaran yang merancang kegiatan belanja 1 tahun di provinsi itu ada badan musyawarah.
Banmus ini Mbak Virgi memiliki peran untuk menjadwalkan setiap kegiatan anggota dewan setiap bulan. Jadi penjadwalan kegiatan setiap bulan ini Mbak melalui Bamus. Jadi kalau kegiatan itu tidak masuk di penjadwalan Bamus, biasanya dimulai tanggal akhir bulan kemarin, itu otomatis nggak ada kegiatan. Maka dari itu setiap yang dilaksanakan di DPRD itu pasti penjadwalannya melalui Bamus. Yang kedua, ya kebetulan saya ditaruh di Bappeperda Mbak, Badan Pembentuk Peraturan Daerah. Di Bappeperda ini Mbak, kalau kita berbicara perda, itu ada perda inisiatif dari DPRD dan ada perda pelemparan dari eksekutif. Nah, pada saat di komisi-komisi dewan itu menganggap bahwa ada evaluasi perda ataupun pembuatan perda baru, biasanya perda inisiatif itu dari komisi-komisi dewan. Satu misal contoh Mbak, yang hari ini nanti akan kita bicarakan perda terkait dengan pengelolaan sampah regional. Itu perda yang bisa saja dari inisiatif DPRD, bisa saja berangkat dari perda pelemparan eksekutif. Nah, tugasnya Bappeperda itu yang pertama itu Mbak. Yang kedua, melakukan evaluasi Mbak Virgi terhadap perda-perda yang memang sudah tidak layak untuk dijalankan sebagai perda. Itu tugasnya yang ada di Bappeperda. Dan yang ketiga, menyelaraskan Mbak, sebelum perda ini godok, itu ada yang istilah penyelarasan. Perda ini layak untuk dibahas menjadi peraturan daerah. Itu di Bappeperda. Jadi memang ini ya, perannya sangat-sangat krusial untuk menentukan kebijakan dan arah wilayah juga. Kemudian ini Pak, tadi Bapak sudah sounding juga soal permasalahan yang agak bikin ruwet di Jawa Timur saat ini ya, yaitu masalah sampah. Yang menarik ternyata meskipun Jawa Timur ini banyak memiliki fasilitas pengolahan sampah, tapi ternyata ada salah satu kota kita tercinta, kota Surabaya ini merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di Jawa Timur. Dan ternyata penyumbang sampah, kalau boleh saya bacakan ya, ini secara nasional dulu ya. Ternyata sumber sampah nasional itu bukan dari industri, bukan dari kawasan, bukan dari pasar, tapi justru dari rumah tangga. Secara nasional ada 53,73% sampah itu berasal dari sampah rumah tangga. Dan di Jawa Timur ternyata yang paling tinggi adalah kota Surabaya, yaitu sebesar 600 ribu ton per tahun atau sekitar 1,8 ton per hari. Ini paling besar di kota Surabaya, dan terbesar adalah rumah tangga. Ini lagi jadi pembahasan ramai ya Pak di DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa sebenarnya yang terjadi di sana Pak? Mbak Virgi, kalau kita berbicara sampah, sebenarnya payung hukumnya itu sudah jelas. Perda 9 2022 terkait pengelolaan sampah regional. Di situ ada pembagian yang jelas terkait dengan tanggung jawab. Di situ ada pembagian yang jelas terkait dengan pemrosesan, bahkan pengurangan sampah. Bahkan di perda itu juga ada yang namanya kompensasi dan sanksi. Saya pikir perda Jawa Timur ini Mbak sudah lengkap. Agar supaya perda ini bisa maksimal, ya ini dibutuhkan komitmen bersama pemerintah, dunia usaha, sama masyarakat. Karena Mbak, kalau sudah
berbicara sampah ini tidak bisa ditimpakan kewajibannya hanya kepada pemerintah. Karena apa yang panjenengan sampaikan tadi berdasarkan rilis itu tadi, bahwa penyumbang sampah terbesar di Indonesia, Mbak, itu tidak salah kalau berangkat dari rumah tangga. Kenapa kalau kita tahu bahwa penyumbang sampah terbesar itu dari rumah tangga, kenapa itu kita tidak pernah melakukan fokus penanganan di situ? Karena kalau sumber utamanya itu mampu kita atasi, insya Allah hulunya tidak akan menjadi problem selama ini. Saya tuh tertarik, Mbak, dengan pengolahan sampah yang ada di daerah istimewa Jogja. Di daerah istimewa Jogja itu, istilahnya Mbak di sana itu apa? Desa itu sebutannya kalurahan. Nah, di sana pemerintah daerah istimewa Jogja, Mbak, sudah cukup lama menutup TPA-nya. Akhirnya mengembalikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat ini proaktif untuk mengurangi sampah dari limbah rumah tangganya. Gimana caranya, Pak? Ternyata melalui dana keistimewaan di Jogja itu setiap desa, setiap RW itu diwajibkan atau didorong, didampingi untuk mengelola sampah. Ternyata, Mbak, pengolahan sampah ini selesai di tingkat RW dan di tingkat desa istilahnya. Jadi nggak ada istilah sampah ini dibuang ke tempat pembuangan sementara maupun akhir. Karena tempat pembuangan sementara ataupun akhir itu juga sampai kapanpun tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi Mbak Virgi mungkin perjalanan ke sini melihat kanan kiri kita ada tumpuan sampah di pinggir-pinggir jalan. Saya ke sini tadi juga melihat kok, Mbak Virgi. Lah, kenapa itu bisa terjadi? Ya barangkali tiga pihak ini, pemerintah, pengusaha, masyarakat, harusnya sudah sadar bahwa masalah pengolahan sampah ini ada yang keliru dalam penanganannya. Di Jogja, Mbak, selesai. Jadi sampah yang sifatnya itu rumah tangga, itu Mbak di sana dibuat jadi pupuk organik. Itu tingkat rumah tangga, Pak? Tingkat rumah tangga yang dikelola, dikoordinir oleh desa maupun RW. Jadi Mbak, pupuk organik. Karena begitu sampah itu dibikinkan Mbak, tempat yang khusus, mungkin sampah 1 bulan yang ada itu, begitu 1 bulan berikutnya, kalau ini sudah penuh, 1 bulan berikutnya ditaruh di tempat ini, 1 bulan berikutnya 3 bulan ini sudah menjadi emas hitam. Sudah menjadi emas hitam, Mbak, itu. Sampah yang sifatnya plastik itu masuk ke bank sampah. Di bank sampah itu pengelolanya, Mbak Virgi, itu juga masih RW dan desa. Akhirnya dijual ke bank sampah, mendapatkan Mbak, ya keuntungan ekonomis yang ada. Sampah ini, Mbak, kalau kita lihat, kalau kita pegang memang menjijikkan. Tapi di balik itu, ini ada sesuatu yang luar biasa harganya kembali ke kita. Nggak ada, Mbak, yang namanya sampah itu buruk. Nggak ada. Makanya sampai ada orang yang mengatakan kalau kita memiliki emas hitam yang banyak, insya Allah kita akan memberdayakan lingkungan ini dengan cara tanam sayur organik. Ini yang saya cerita di Jogja, Mbak. Pemerintah memang hadir, Mbak, membantu secara finansial. Jadi bukan hanya penyuluhan tetapi juga secara finansial mereka juga turun, kan? Iya, Mbak, kalau hanya disuluh terus pasti nggak akan ada tindak lanjut. Terus, Mbak, kalau kita mau jujur, ada lagi, Mbak Virgi, ini saya pernah menyaksikan betul memang. Pengolahan sampah itu, Mbak, selesai di tingkat RW.
seperti apa caranya masing-masing rumah itu bikin biopuri, Mbak. Di bikin halaman biopuri rumah masing-masing halaman begitu. rumah, samping rumah maupun belakang rumah. Bikin biopuri. Biopuri itu kalau nggak salah Mbak Virgi, kedalamannya itu 1 meter. Diameternya itu 40 cm. Setiap rumah bikin 2 biopuri, Mbak. Yang kedalaman 1 meter, terus diameternya 40 cm bikin 2. Mbak, hampir sama dengan yang dilakukan di Jogja. Setiap rumah tangga itu nanti, Mbak, memilih sampahnya yang memang limbah rumah tangga murni itu dimasukkan di biopuri ini. Itu sampai penuh, Mbak. Setelah penuh ditutup. Nggih, Mbak. Ditutup, ganti yang biopuri satunya. Nah, biopuri satunya ini, Mbak, begitu penuh ini ditutup. Yang biopuri pertama ini diambil komposnya untuk nanam sayur di lingkungan RW. Sampah B3-nya seperti Mbak, pembersih toilet itu lah B3 Mbak Virgi. Terus baterai bekas itu memang harus disendirikan. Pak, tapi rata-rata memang ditanam. Terus, Mbak, setelah itu yang plastik dikumpulkan oleh RW, di situ membentuk namanya bank sampah. Dikumpulkan, Mbak, begitu banyak ini dijual. Mbak, sampah ini udah gak keluar loh. Berarti di lingkungan situ aja di lingkungan itu selesai. Apalagi, Mbak, sekarang pemerintah nasional ini kan menggalakkan ketahanan pangan. Kalau kita berbicara ketahanan pangan, kita gak memiliki pupuk yang ajek dan permanen, otomatis ketahanan pangan ini sulit untuk kita wujudkan. Makanya, Mbak, kalau kita berbicara ketahanan pangan, salah satu hal yang harus dilakukan seperti rumah tangga ya bikin pupuk kompos sendiri, nanti yang ordiner itu RW, di situ nanti dibuat tanam sayur. Mbak, sekarang kadangkala banyak orang jual pupuk organik, tapi kita nggak percaya sebelum tahu prosesnya. Jadi ini selesai, Mbak. Ini saya kalau berbicara dan Mbak mengamati di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang itu, Mbak Virgi, kan memang ya tempatnya pendidikan, tempatnya wisata. Terus di situ juga ada beberapa TPA, Mbak, yang besar. Kalau di Kabupaten Talangagung, di kota ini namanya Supit Urang, terus di Batu namanya Telekung. Pembuangan sampah ke TPA, Mbak, gak menyelesaikan masalah. Ini Mbak, contoh saja yang saya tahu. Memilih sampah yang ada di tempat pembuangan akhir sampah, itu yang sampah rumah tangga kan ditanam, Mbak, di situ. Terus yang sampah plastik-plastik itu yang bisa laku disendirikan. Sampah B3 ditanam juga. Ada yang memakai insenerator pembakaran itu. Terus, Mbak, yang namanya kebutuhan TPA ini kan harus berkembang terus. Mencari lahan itu, Mbak, nggak mudah. Mencari lahan itu biayanya juga besar. Belum ada penolakan dari masyarakat. Betul, Mbak. Makanya ada beberapa TPA yang ditutup, yang di Telekung itu, ya karena memang sudah penuh, sudah over. Di Kabupaten Malang ada yang namanya TPA, Mbak, di Randu Agung. Itu juga problemnya cukup kompleks, ada keberatan masyarakat, terus ada saat pengangkutan itu menciptakan limbah bau, Mbak, ke lingkungan, sehingga persoalan itu nggak bisa berlanjut, ditutup. Terjadi penumpukan sampah, dibuat di
buang Mbak, TPA yang ada di Poncokusumo. Di sana ternyata dari 5 hektar lahannya itu hampir habis. Maka dari itu Mbak, kalau berbicara sampah, sebenarnya di sampah itu Mbak ada sesuatu yang mulia. Karena apa? Kalau sudah kita berbicara sampah itu kita merawat bumi. Kita menjaga bumi, harapannya lingkungannya bisa menjadi seger, menjadi ayem. Kalau sudah seperti itu, orang yang ada di sekitar itu juga bernafas dengan udara yang sehat. Berarti sekarang kondisinya hanya dilimpahkan ke sana kemari gitu ya Pak ya? Betul Mbak, jadi TPS itu tidak menyelesaikan. Begitu TPS penuh, kadang-kala pengambilannya yang seharusnya 3 hari harus diambil Mbak Virgi, sampai 5 hari 1 minggu. Di situ akan Mbak, terjadi bau busuk yang mengganggu lingkungan. Berarti mungkin masyarakat bisa perlu dijelaskan juga bahwa kalau misalnya pengambilannya telat bukan karena salah tukang sampahnya malas, tapi memang kondisi tempat penampungannya itu yang mungkin sudah penuh ya, telat untuk dibawa ke TPA karena TPA-nya juga penuh juga ya. Ya, beragam yang melatar belakangi Mbak Virgi. Ya karena memang keterlambatan dari dinas, ya mungkin disebabkan karena alat transportasinya yang kurang maksimal, bisa juga karena TPA-nya ini sudah hampir penuh ya. Sehingga kadangkala Mbak yang terjadi adalah lingkungan pada rame-rame. Maka dari itu Mbak Virgi, saya berharap sampah ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Ada aturan, semuanya pasti selesai. Karena di sini butuh keseriusan. Kalau nggak ada keseriusan, kalau nggak ada Mbak, niat yang benar-benar, sampai kapanpun lingkungan kita ini akan tercemar dari bau sampah. Oke, kemudian kalau kita lihat ini kan sebenarnya di berbagai kota di Jawa Timur kan sudah mulai punya alat-alat pengolahan sampah. Seperti misalnya di Surabaya itu paling banyak punya insinerator. Kemudian kemarin saya sempat datang juga ke salah satu pusat pengolahan sampah di Gresik yang lumayan agak canggih ya, karena sudah ada insinerator dan bahkan sudah siap industri untuk menampung begitu, untuk dijadikan briket industri. Nah, apakah itu bukan jadi solusi Pak untuk masalah sampah? Ya, sebenarnya apa yang ada hari ini itu salah satu ya Mbak, salah satu solusi yang ada. Dan saya sampaikan di awal, pengolahan sampah itu tidak bisa menimpahkan tanggung jawabnya hanya kepada pemerintah. Di situ harus ada peran industri, harus ada peran masyarakat. Ya moga-moga dengan yang sudah dibangun di Gresik itu nantinya bisa menjadi pertimbangan semua yang terlibat ini untuk dibangun di tempat yang lain. Karena kami itu ingin Mbak, pengolahan sampah itu sudah tidak ada yang namanya pencemaran. Karena berbicara insinerator itu kalau memang betul-betul dijaga betul, ya insya Allah bagus anunya. Tapi saya ini Mbak hanya ngomong di daerah Malang, insinerator yang ada untuk pembakaran itu ternyata masih menimbulkan limbah udara. Masih banyak serpian-serpian pembakaran itu yang mengotori desa dusun yang ada. Maka dari itu Mbak, saya berharap moga-moga apa yang terjadi, yang ada di Gresik dengan pengolahan yang ada di Surabaya itu nantinya bisa berkembang sampai kabupaten kota di wilayah Jawa Timur. Itu kenapa Pak? Untuk di Jawa Timur, kenapa pengelolaan sampahnya tidak bisa
seperti misalnya di Yogyakarta, selain tentunya ada pendampingan dan dukungan dari pemerintahnya? Komisi D hasil diskusinya dengan SKPD yang ada di Jogja itu sempat menyampaikan kepada dinas terkait harapannya komisi agar pengolahan yang ada di wilayah Jogja itu menjadi percontohan, Mbak, bisa dilaksanakan di kita. Sekali lagi, Mbak, pengolahan sampah yang tuntas itu memang membutuhkan keseriusan, membutuhkan niat. Kalau niatnya separuh-paruh, yang nggak akan pernah tuntas, setiap tahun selalu jadi problem gagalnya pengolahan sampah. Maka dari itu, moga-moga melalui undangan Mbak Virgi ini, nantinya SKPD terkait bisa mempertimbangkan pengolahan sampah yang melibatkan masyarakat langsung seperti yang ada di Jogja. Di situ bukan saja sebagai pendamping pemerintah ini, tapi hadir juga sebagai penyokong kegiatan yang ada kaitannya dengan pengolahan sampah. Dan sukses, Mbak, itu. Dan sukses itu. Saya dengar juga bahkan sudah sampai di tingkat ditambang gitu ya. Jadi bahwa memang hasilnya itu untuk menghidupi daerah itu sendiri. Ya, beberapa kasus ada yang seperti itu, Mbak. Ada juga yang ya berbeda. Oke. Sebenarnya seberapa besar sih Pak peluangnya sampah ini untuk dijadikan sumber energi terutama di Jawa Timur? Salah satu Mbak, program pemerintah pusat untuk merancang energi baru terbarukan ini kan sudah Jawa Timur juga sudah mengadopsi. Salah satu yang bisa dilakukan dari proses pengolahan sampah itu bisa menjadi briket, Mbak. Ya, tapi di sini membutuhkan peralatan yang ya lumayan juga mahal. Tapi kalau kita ingin membangun energi baru terbarukan dari tumpukan sampah, saya pikir itu tidak ada lain kecuali harus diambil itu pilihan itu. Mau tidak mau modalnya harus dikeluarkan begitu. Mbak, pasti karena pengolahan ini bagus. Kalau itu nanti bisa menjadi briket, ya pasti ada nilai ekonominya yang tinggi. Kalau kita nggak berani pilih kebijakan yang tuntas, sampai kapanpun yang namanya tambal sulam ini nggak menyelesaikan masalah. Nggak menyelesaikan masalah, Mbak Virgi. Maka dari itu, energi baru terbarukan salah satunya adalah dari sampah. Dan ini sudah diuji cobakan di tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Desa Paras, Kecamatan Poncokusumo, Mbak. Ada, Mbak Virgi. Sudah diuji cobakan dan memang sukses. Tapi ya itu tadi butuh peralatan dalam bentuk mesin yang membutuhkan ya investasi untuk jangka panjang di sana. Oke, kalau misalnya Bapak diberikan kesempatan dalam acara ini untuk menyampaikan kepada para stakeholder di Jawa Timur terkait masalah sampah ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Mbak Virgi, Komisi D itu kan membidangi salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Di dalamnya sampah juga menjadi agenda untuk selesaikan. Ya, saya berharap kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi masalah itu bisa melakukan awal kajian lah, Mbak. Yang kedua, menetapkan
pilihan kebijakan yang memang ini harus dipilih kebijakan ini. Kalau kita masih mempertimbangkan ketidakmampuan anggaran, sampai kapan alasan itu selalu keluar setiap tahun? Dan saya yakin SKPD yang membidangi terkait dengan lingkungan pasti peduli itu, Mbak. Karena hari ini berbicara lingkungan itu bukan saja menjadi isu regional, lokal, nasional, tapi sudah menjadi isu internasional. Nah, maka dari itu ya saya berharap SKPD Mitra Komisi D yang membidangi terkait dengan lingkungan ya tidak ada lagi pilihannya untuk mengambil kebijakan yang strategis untuk jangka panjang ini dengan mengalokasikan kebutuhan pengolahan sampah yang paripurna, Mbak. Baik. Nah ini terakhir, kalau misalnya Bapak punya kesempatan untuk berbicara dengan masyarakat umum dan hari ini kita berikan kesempatannya untuk berbicara kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Ini apa yang harus kita lakukan di tingkat rumah tangga, Pak? Saya berharap, Mbak, karena pengelolaan sampah itu tidak bisa lepas dari pemerintah daerah. Saya berharap pemerintah daerah bisa memberikan dukungan yang sifatnya itu penyelesaian sampah di tingkat rumah tangga, yaitu wajibkan saja dan dukung juga peralatannya untuk membuat biopori satu rumah 2 biopori. Satu rumah 2 biopori. Okay. Dan pemerintah nanti akan hadir dalam bentuk memberikan dukungan. Alat biopori membuat biopori itu murah kok, Mbak, murah. Nah, pemerintah hadir memberikan itu dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Kota itu mendampingi. Kalau ini dilakukan secara serius dan konsisten, sampah itu, Mbak, tidak akan pernah ke TPS. Selesai di rumah tangga. Syaratnya memang harus melibatkan aparat desa dan RW setempat. Dan saya yakin kalau itu diedukasi bahwa sampah itu ibaratnya kita memiliki emas hitam untuk membantu ketahanan pangan. Hari ini, Mbak, masyarakat itu sebenarnya sudah sadar kok itu. Tinggal memang kehadiran pemerintah, kira-kira yang dibutuhkan sarana prasarana yang itu tidak membutuhkan biaya besar, itu yang harus diwujudkan. Dan kalau itu diwujudkan, sukses, Mbak, sampah. Bukan lagi kabupaten kota, tapi Jawa Timur akan sukses sampahnya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang jelas bahwa ternyata menyelesaikan masalah sampah rumah tangga yang merupakan masalah utama sampah di Indonesia ini bisa diselesaikan juga di skala rumah tangga ya. Mbak. Asal ada bimbingannya, kemudian dibantu alatnya dan juga ada pendampingan terus-menerus bagaimana kita sebagai anggota masyarakat juga bisa melaksanakan itu secara mandiri gitu ya Pak ya. Matur nuwun sangat Bapak, semoga informasi yang disampaikan ini juga bisa membantu masyarakat, bisa mencerahkan masyarakat terkait apa sih yang terjadi, permasalahan apa di wilayah Provinsi Jawa Timur dan kali ini terutama masalah sampah di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak Siadi, Sarjana Hukum, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ya, saudara jangan lupa saksikan podcast saja Sapa Jatim tayang di channel YouTube Kompas TV Jawa Timur, Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Terima kasih ya.